mengabarkan dhamma yang belum ketemukan. Atas permohonan Brahma Sanggapati belum menyanggupi dengan mengatakan, terbukalah pintu kehidupan abadi bagi mereka yang mau mendengar dan mempunyai keyakinan. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pergi ke pada kesempatan malam hari ini, sebelum Bapak Ibu mendengarkan wejangan Dhamma, hikmah dan makna tentang Katina, akan saya awali dulu ya, memberi pengantar karena biku yang hadir ya pada kesempatan ini pas Katina itu minimal paling sedikit itu 5 ya. Pada malam hari ini sudah terpenuhi juga 5 biku yang hadir. Yang biku nyata ada 2, yang patung biku ada 3 ya. Iya toh, udah. Terus Sariputra Moggallana, jadi 5 sudah sah ya Katinanya pada malam hari ini ya. Sebab ada juga ya para umat ya, saya sebagai mengatur para biku itu wihara-wihara di saat Katina itu pasti pengurusnya tanya berapa biku yang hadir ya. Padahal tidak setiap daerah itu minimal ada 5 biku. Namun pada kesempatan ini saya mendapat bantuan dari jauh, dari Lampung ya, beliau ini nanti ya dari Lampung untuk membantu keliling Katina di Jawa Timur ini ya. Terima kasih, mudah-mudahan tahun depan tidak ada bantuan lagi ya, karena di Jawa Timur sudah ada yang mau jadi biku ya. Nah, saya harapkan di sini umat Buddha di sini tahun depan ya, saya sudah tidak perlu lagi bantuan dari daerah lain karena sudah mencukupi umat di Jawa Timur yang jadi biku ya. Saya lihat tadi ya, kok tidak ada yang membawa voucher jubah tadi ya. Ada enggak yang bawa voucher jubah? Enggak ada ya. Apa gara-gara semalam itu saya cerita ya. Yang perdana jubah nanti kelahiran berikutnya jadi biku ya. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati ya, Hari Katina bagi sebagian besar umat Buddha di negara-negara Buddhis merupakan hari yang sangat meriah sekali. Di Indonesia pun di beberapa daerah ya, di kota-kota pun para umat dalam menyambut datangnya Hari Katina atau persiapan Katina itu jauh lebih panjang lagi ya. Apa makna dari Katina? Katina sendiri mempunyai pengertian. Yang pertama, Katina itu nama bulan India kuno. Nama bulan India kuno. Jadi kalau bulan di Indonesia itu kan ada November, Januari, Februari. Ini nama bulannya. Salah satu nama bulan India kuno adalah istilah Katina. Itu yang pertama, nama bulan India kuno. Pas saat ini ya, di bulan November ya, ini adalah bulan Katina. Kemudian pengertian yang kedua, Katina itu alat untuk membuat jubah. Alat ukur atau bingkai kayu dipakai untuk mengukur jubah. Ya, pengertian yang kedua alat. Kemudian yang pengertian yang ketiga, ada yang merempetkan nama bintang di angkasa. Bintang ini paling cerah cahayanya, yaitu Kartika. Bintang Kartika ya, diserempetkan jadi Katina, bintang yang paling cerah. Ini sebuah ilustrasi untuk menggambarkan para biku selesai berpuasa, ibaratnya ya, kalau bintang itu bintang paling cerah ya, kecuali saya ya. Kalau saya kan tidak cerah karena hitam ya. Yang kuning-kuning pasti kelihatan cerah. Jadi selesai para biku berpuasa 3 bulan, dari kualitas spiritualnya paling bagus, paling cemerlang, paling cerah, maka dijadikan ladang yang paling subur untuk memupuk kebajikan bagi para umat. Nah,
Apa manfaat dari pelaksanaan Katina itu? Yang pertama, Bapak Ibu ikut serta melestarikan agama Buddha. Tanpa usaha, tanpa kesungguhan, tanpa loyalitas dari para umat dan biku sendiri, agama Buddha tidak pernah akan bertahan. Ya. Saya ambilkan contoh sangga yang tidak bertahan sampai saat ini, Sangga Bhikkhuni Theravada itu sudah pernah tidak ada, sudah lenyap. Kenapa kok bisa lenyap? Mungkin di zaman itu ya para umatnya tidak loyal, tidak setia, dan juga komunitasnya tidak bisa beradaptasi dengan zaman. Kalau dukungan dari para umat itu banyak, saya yakin organisasi itu akan bertahan terus sampai kapanpun. Terbukti ya, kumpulan para biku, sangga-sangga para biku sampai sekarang pun tetap bertahan. Itu karena loyalitas dari para umat yang mau berdana di saat bulan Katina ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, seberapa besar pun dukungan dari Bapak Ibu nanti dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang yang lain, itu sangat membantu perkembangan atau pelestarian agama Buddha. Memang di dalam teori dikatakan di saat Katina itu para umat diberi kesempatan untuk berdana 4 kebutuhan pokok bagi para biku. Yang pertama, kebutuhan pokok para biku itu pakaian, dalam ini jubah, makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal. Perlu saya tambahkan juga di dunia modern ini, kebutuhan para biku yang pokok itu juga HP ya, pulsa, itu pokok juga ya. Ada pernah melihat biku yang tidak pegang HP? Ya, sebagian besar kan pegang kan? Jadi kebutuhan pokok ya yang mendukung dharma ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kenapa pada malam hari ini, mungkin di tempat lain juga sudah, Katinanya saya kenalkan dalam bentuk voucher ya, yang jubahnya terus obat-obatan dalam bentuk voucher, bukan obat sungguhan. Bisa Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu sudah kalian ya, umatnya sebagian besar ya pegang atau berdana obat-obatan semua. Pasti bikunya akan keracunan obat. Eman-eman kalau dibuang, dimakan saja, dimakan pasti akan keracunan obat. Kemudian juga makanan, terlalu banyak makanan, pasti bikunya cepat kencing manis atau diabetes. Ya. Maka bagaimana agar Bapak Ibu dananya itu tetap bermanfaat untuk pelestarian Buddha Dhamma? Ya, itu diganti dengan uang yang terkumpul bisa digunakan untuk pembangunan wihara-wihara. Contohnya wihara ini ya, saya atas nama Sangga juga sudah mengeluarkan untuk pembangunan ini, karena tahun-tahun kemarin juga ada dana Katina. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, benar-benar berguna dan bermanfaat pelaksanaan Katina ini demi pelestarian agama Buddha.